Kamu perempuan yang sudah sebagai istri gitu, kalau um, kamu bisa ngelakuin segala sesuatu ya, dari A sampai Z. Misalnya dalam kehidupan rumah tangga kan, yang misalnya nih tugas laki-laki kan kayak bener-benerin kabel, atau kayak angkat-angkat galon, atau kayak mencari nafkah dan lain sebagainya lah. Pokoknya yang kerjaan laki-laki lah. Nah, kerjaan perempuan kan kayak di dapur, masak, nyuci, ngepel, segala macem gitu kan ya. Pokoknya yang perempuan gitu. Nah, ketika yang perempuan, si istri itu udah bisa mengerjakan pekerjaan suami, dan begitu pun sebaliknya, dan kayak kalian orang itu nggak saling komunikasi untuk saling tolong menolong, pengertian, ataupun kayak sekedar simpelnya misalnya, yang tolong sih angkatin galon, aku nggak bisa, ataupun kayak yang tolong ya nanti apa itu benerin lampu listrik di belakang mati gitu kan. Biasanya kan kita ada kayak gitu ya, tapi ketika si istri ini dia udah bisa semua sendiri, kayak merasa dirinya tuh udah bener-bener, aku bisa tanpa dia, itu jangan. Itu jujur li, aku tuh pernah merasakan kayak gitu. Jadi kayak aku udah bisa cari nafkah sendiri, aku udah bisa apa-apa sendiri, pokoknya aku kayak ada sesuatu yang aku nggak bisa, itu aku nyuruh orang gitu. Jadi udah sama sekali nggak ngebutuhin hadirnya suami aku gitu. Aku pernah merasakan itu guys, dan jujur itu membuat aku merasa tidak bahagia sama sekali. Jadi penting guys, penting buat kita pasangan itu saling komunikasi, saling mengerti satu sama lain. Kita tuh menikah itu kan pastinya kalau udah semakin lama kan semakin tahu sifatnya gitu. Jadi ya banyak-banyak mengalah, banyak-banyak mendalami gitu ya. Karena jujur, ini jujur demi apapun gitu ya. Karena bagi aku menikah itu tempatnya kita buat belajar seumur hidup, dan pahalanya juga seumur hidup kan, sampai kita insya Allah kalau misalnya kita langgeng sama pasangan kita tuh kayak sehidup semati gitu pahalanya gitu kan ya. Jadi ya bener gitu. Ini aku ngebenerin banget ini statement yang bilang kalau ya kita harus tolong menolong sama pasangan kita gitu. Jadi kalau ketika satu orang itu udah merasa bisa segalanya, dia akan lupa gitu. Ini bener. Laki-laki tuh biasanya dia hobi memendam perasaannya dia, entah itu pekerjaan ataupun masalah dengan kawannya ataupun apalah gitu ya. Karena dia merasa dia itu kepala rumah tangga mampu gitu. Jadi kayak mau curhat ke istri tuh kayak malu, seolah-olah kayak dia lemah, padahal nggak kayak gitu. Alangkah lebih baiknya kalau dia berbicara ataupun kayak ya sharing-sharing lah sama istrinya. Jadi kayak istrinya tuh ada guna, jadi kayak tempat untuk mencurahkan isi hati gitu. Ini jujur ya guys gitu. Jadi daripada kamu itu cerita sama orang lain, sama tetangga kamu ataupun sama saudara sekalipun, itu lebih baik kamu cerita sama pasangan kamu deh. Nggak mungkin nggak ada ceritanya. Ini kalau yang beneran sayang ya, ini nggak ada ceritanya pasangan kita tuh ngejelek-jelekin pasangan kita sendiri. Pasangan itu ngejelekin pasangannya sendiri, itu nggak ada gitu. Jadi kayak rahasia ataupun curhatan kamu tuh nggak bakal nggak bakal disalur-salurin ke orang gitu. Beda kalau kamu cerita sama tetangga ataupun sama saudara sekalipun loh, itu bisa bocor kemana-mana. Makanya itu guys, jadikan pasangan kamu tuh tempat mencurahkan segala sesuatu perasaan kamu ya. Nah terus nih buat laki-laki ya, ingat, kamu kalau udah nikah itu tolonglah jaga pandangan kamu, begitupun sebaliknya. Jadi prinsip aku tuh gini ya, ini yang aku mau tekanin ke kalian gitu. Jadi kalau kalian itu pengen pasangan kalian itu nggak macem-macem, kalian juga jangan macem-macem, ya timbal balik aja lah gitu. Karena nanti suatu saat kalau misalnya kalian itu kayak ngelirik cewek misalnya yang suami gitu ya, karena dia merasa udah bosen nih di rumah gitu ya, jadi dia ngelirik cewek gitu. Nah ketahuan tuh nanti si istri bakal balas dendam gitu, kayak dia ya udahlah, toh juga suami aku juga kayak gini nih sama perempuan, aku juga lah balas kayak gini gitu. Hati-hati gitu. Makanya kalian orang dua itu harus saling ya introspeksi lah. Kalau memang udah rasa bosen, ya cari alternatif yang bisa ngebuat kamu tuh nggak bosen. Ya apalah, kalian paham. Nah gitu ya guys gitu. Jadi kalau udah menikah tuh kayak ibarat apalah, pokoknya udah belahan jiwa lah gitu. Jadi kamu itu kalau ada masalah ceritalah ke dia, terus jangan sungkan-sungkan. Ya buat apa? Dia pasangan kamu, dia suami kamu, dia istri kamu gitu. Jadi
apapun masalah yang kamu punya, dia berhak tahu dan berhak berhak andil lah gitu, karena ya kewajiban, apalagi kayak suami gitu ya, dia wajib untuk membahagiakan istrinya. Begitupun istri, dia wajib juga membahagiakan suami ya dengan caranya masing-masing gitu ya. Guys, di dalam pernikahan itu nggak ada yang paling tinggi dan yang paling rendah, nggak ada. Semuanya berjuang bareng-bareng ya. Jadi nggak ada yang merasa paling oke. Aku suami, aku paling oke karena aku udah cari nafkah. Istri aku kan nggak kerja, semua aku yang nanggung. Nggak boleh gitu. Istri B2 nih ya. Kalian nih yang belum nikah nih, calon bapak, calon suami nih, kalian harus tahu pekerjaan istri itu jauh lebih berat ya. Dia 24 jam kerja loh, apalagi kalau udah punya anak. Ngurus rumah itu nggak gampang, apalagi ngurus anak. Ditambah ngurus kamu, suami. Itu nggak gampang, demi apapun. Coba deh dibalik ya. Istri dia juga bisa mencari nafkah, juga bisa kerja. Dia bisa kerja di luar rumah, bisa juga kerja di dalam rumah gitu. Kalau kamu laki-laki belum tentu kamu sanggup untuk seperti istri kamu. Jadi mulai sekarang hargai ya para suami dan para calon suami, hargai wanita sebagai istri kamu. Jangan jangan cepet bosan lah kalau kamu merasa cintanya agak berkurang karena bosen. Coba deh bangkitkan lagi dengan cara kamu inget hal-hal yang pernah kamu laluin dengan dia itu yang bahagia-bahagia. Ya, oke. Karena sekali lagi menikah itu enggak untuk sendiri, jadi untuk berdua dan untuk ya keluarga kecil kamu supaya bahagia. Oke guys, itu aja ya. Semoga bisa membantu untuk kalian yang membutuhkan. Jangan lupa di subscribe ya, di like kalau kalian suka. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye-bye.